pendaftaran seleksi administrasi yang nanti tentunya akan teman-teman jumpai di SIM PKB masing-masing tanggal 10 sampai tanggal 23 ya, yang sudah saya berikan informasi sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Forza Channel, channelnya Bapak dan Ibu guru semua untuk berdiskusi mencari sebuah solusi. Oke teman-teman guru semua, untuk kali ini video yang saya buat adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu tentang penjelasan alur PPG dalam jabatan untuk yang terbaru yang akan dilaksanakan di tahun 2022 ini ya. Oke teman-teman semua, perlu diketahui bahwasanya akan ada dua kategori yang akan ikut melaksanakan PPG dengan waktu yang masing-masing tentunya akan berbeda ya. Oke teman-teman semua, kira-kira nanti setelah ada pendaftaran, kemudian teman-teman dinyatakan lulus, pretest lulus, alur selanjutnya seperti apa, mari kita lihat selengkapnya di video ini. Tapi bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap kali saya upload video terbaru teman-teman dapat notifikasi dari channel saya ini. Oke teman-teman semua, sebelum saya masuk di sini saya akan membahas tentang informasi-informasi terbaru terupdate mengenai dunia pendidikan, tidak hanya dengan PPG saja, tapi dengan CPNS ataupun P3K yang sudah saya bahas sebelum-sebelumnya, dan tentunya saya akan update terus dan terus saya update. Oke teman-teman, kita mulai saja untuk videonya. Oke teman-teman semua, di sini sudah saya jelaskan untuk masing-masing ya. Di video saya juga saya sudah sering menampilkan untuk tampilan-tampilan seperti ini, bahwasanya nanti teman-teman semua untuk pengumuman pendaftaran sudah jelas tanggal 3, kemudian pendaftaran pengiriman berkas tanggal 10 dan selanjutnya ya. Tapi yang saya ingin bahas adalah alurnya ketika Bapak Ibu guru sudah menempuh pengumuman sampai nanti pretest selesai, kemudian alur selanjutnya seperti apa, agar tidak bingung ya. Jadi apakah setelah seleksi administrator ini kita dinyatakan lolos kemudian langsung PPG? Nah, untuk menjawab itu mari kita lihat untuk bagan seperti yang saya tampilkan ini. Oke teman-teman semua, untuk tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 tentunya nanti yang pertama adalah tahap seleksi administrasi. Nah, ini akan saya jelaskan teman-teman. Ini saya pakai pen saja ya, biar jelas. Nah, ini pendaftaran seleksi administrasi yang nanti tentunya akan teman-teman jumpai di SIM PKB masing-masing tanggal 10 sampai tanggal 23 ya, yang sudah saya berikan informasi sebelumnya. Nah, ini. Jadi nanti teman-teman untuk seleksi administrasi yang pertama adalah ini teman-teman semua. Kemudian ketika nanti teman-teman sudah dinyatakan lulus seleksi administrasi, kemudian teman-teman tentunya nanti akan diundang untuk melaksanakan pretest. Nah, pretest ini kata lainnya adalah seleksi akademik. Nah ya, seleksi akademik ini nanti tentunya teman-teman yang akan menentukan apakah akan lanjut melaksanakan PPG ataukah terhenti di situ. Biasanya kalau terhenti ya sudah, tinggal nunggu lagi untuk tahun depan ya, kalau teman-teman semua masih diundang. Nah, bagian ini menunjukkan bahwasanya yang lulus-lulus saja di sini ya. Ketika nanti tes seleksi akademiknya lulus atau pretestnya lulus, nah ini di sini ya, pretestnya lulus, maka nanti teman-teman akan ada notifikasi-notifikasi yang lain di SIM PKB teman-teman semua, yang mana untuk selanjutnya teman-teman tentunya diminta untuk mengkonfirmasi apakah bersedia mengikuti PPG ataukah tidak ya. Karena nanti untuk PPG sendiri akan terbagi-bagi menjadi beberapa angkatan dalam satu tahun ini ya. Bisa jadi 4 angkatan, bisa jadi 2 angkatan. Jadi ketika Anda diundang sebagai mahasiswa PPG untuk angkatan pertama, nanti akan ada tombol konfirmasi kesediaan. Kalau tidak bersedia boleh, tidak apa-apa. Tentunya nanti akan dialokasikan untuk yang lain yang bersedia. Kemudian Anda nanti tentunya akan dimundurkan ya, jadi mahasiswa untuk PPG angkatan yang berikutnya ya. Tapi kalau saran saya sih silakan bagi yang teman-teman langsung ditunjuk atau diberikan konfirmasi untuk yang pertama mengikuti PPG untuk tahap pertama, silakan langsung konfirmasi saja, jangan disia-siakan. Oke, setelah konfirmasi kesediaan tentunya teman-teman nanti akan ditetapkan sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan, gitu ya.
Nanti dikonfirmasi kesediaan, tentunya teman-teman akan memilih LPTK yang teman-teman sukai. Tapi itu kembali lagi ke pemerintah, tentunya nanti akan menentukan di mana teman-teman akan melaksanakan PPG, itu terserah pemerintah ya. Ini akan ditetapkan sebagai calon peserta PPG kalau teman-teman sudah mengkonfirmasi siap dan sedia ya. Kemudian nanti kalau sudah tahap ini, teman-teman tentunya nanti harus lapor diri. Nah, ini lapor diri itu nanti ke LPTK yang sudah dipilihkan oleh Kemendikbudristek untuk teman-teman semua ya. Kalau teman-teman semua nanti ternyata di SIM PKB-nya LPTK-nya dapat di Universitas Negeri Jakarta, ya berarti nanti teman-teman harus lapor diri ke Universitas Negeri Jakarta, tentunya gitu. Kalau dapatnya di UNY, silakan nanti lapor diri ke UNY, gitu ya. Ini adalah tahap yang kelima. Kemudian untuk tahap selanjutnya setelah lapor diri, tentunya teman-teman sudah resmi menjadi mahasiswa PPG untuk LPTK tersebut. Nah, di tahap yang ke-6 ini tentunya teman-teman sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang pertama, yaitu analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS. Ini sebanyak 5 SKS. Nah, ini sudah menjadi mahasiswa di LPTK tersebut. Kemudian nanti setelah ini selesai tentunya akan berlanjut. Nah, ini untuk pembelajaran ini kan nanti 6 sampai dengan 10 ya. Nanti untuk TMT yang 2015 ke bawah ini hanya 3 bulan saja pembelajarannya. Tapi untuk TMT yang 2016 sampai 19 nanti pembelajarannya selama 6 bulan teman-teman ya. Kemudian setelah ini selesai, tentunya nanti akan lanjut ke poin yang ke-9 atau nomor 9, yaitu desain pembelajaran inovatif sebanyak 3 SKS. Kalau pengalaman saya, biasanya teman-teman nanti disuruh untuk membuat perangkat pembelajaran sebanyak 3 buah ya. Kalau angkatan saya kan masih yang 3 bulan ya, 3 bulan pembelajaran. Ini 3 buah perangkat pembelajaran lengkap, mulai dari RPP, silabus, Prota Promes tidak ya. Jadi mulai dari silabus, RPP, bahan ajar, kemudian LKPD, kemudian nanti penilaiannya atau evaluasinya. Ya, intinya selengkap-lengkapnya silakan. Tentunya nanti akan didampingi oleh dosen pembimbing dan guru pamong di sini ya. Nah, ketika ini sudah selesai, nanti tentunya teman-teman harus mempertanggungjawabkan apa yang teman-teman buat ini ya. Yang teman-teman buat ini, perangkat pembelajaran 3 SKS dipertanggungjawabkan pada ujian komprehensif di sini. Nah, ujian komprehensif ini teman-teman nanti akan diuji oleh 2 dosen ya. 2 dosen. Biasanya nanti kalau kelasnya banyak, nanti dosennya bersilangan untuk menguji teman-teman sendiri ya. Jadi teman-teman nanti diuji oleh 2 dosen. Nah, ketika uji komprehensif ini dinyatakan lulus, tentunya teman-teman nanti akan melangkah ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah praktek pembelajaran atau PPL di sini ya. Ya, PPL. Pas zamannya saya dulu 1 bulan ya. Kalau untuk sekarang saya belum tahu. Intinya alurnya seperti ini untuk tahun 2022 ini ya. Jadi nanti praktek pembelajaran sebanyak 4 SKS, waktunya 1 bulan. Jadi untuk 10 hari pertama itu untuk kasus yang pertama atau perangkat yang pertama, untuk 10 hari kedua nanti untuk kasus kedua atau perangkat yang kedua, dan seterusnya. Nah, nanti untuk video pembelajarannya ini nanti diedit, yang original juga nanti ditampilkan di LMS, diedit sebanyak 15 menit, kemudian dikasih keterangan di situ ya. Silakan nanti teman-teman saya yang baru mungkin mau belajar mengedit, silakan tinggal scroll saja ke bawah di channel saya ini. Saya sudah memberikan tutorialnya bagaimana cara mengedit, bagaimana cara menampilkan tanggal ketika teman-teman mengajar di Google Meet ya, ataupun yang lain, ataupun di Zoom gitu. Silakan, saya sudah menetapkan di bawah. Kemudian kelas LMS juga saya sudah tautkan di bawah, mulai contoh RPP, LKPD, dan lain-lain juga sudah saya tautkan. Nah, kemudian nanti ketika sudah selesai untuk PPL-nya, nah ini langkah yang terakhir adalah teman-teman harus mengikuti UKM PPG. Nah, ini UKM PPG ini ada 2. Yang pertama adalah UKIN. UKIN ini nanti ada 6 kriteria ya yang harus teman-teman buktikan. Yang pertama adalah karya inovasi, yang kedua adalah refleksi, yang ketiga adalah teman-teman harus membuat yang namanya karya ilmiah ya. Entah itu PTK, entah itu artikel ataupun apa yang lain. Artikel biasanya yang diminta adalah yang sudah dipublikasikan. Kemudian PTK pun juga sudah diseminarkan, intinya begitu.
Kalau sudah dipublikasikan berarti yang diminta ya artikel yang sudah tahun sebelumnya, sebelum Anda menjadi mahasiswa biasanya. Ya. Kemudian nanti untuk selanjutnya setelah UKIN nanti selesai, ini UKIN kan 4 hari ya. Nah, bukti-buktinya silakan. Kemudian bukti pengembangan diri seperti sertifikat webinar atau seminar silakan teman-teman kumpulkan saja, nanti tentunya akan dinilai di UKIN ini ya. Ingat teman-teman, UKIN juga kadang-kadang kalau tidak sesuai ya banyak mahasiswa yang tidak lulus karena di UKIN di sini. Tidak lulus UKIN tentunya nanti UP-nya akan terhambat. Nah, yang paling penting lagi adalah UP atau uji profesional sendiri ya di sini. UP ini uji pengetahuan, bukan profesional, uji pengetahuan ini. Uji pengetahuan ini kaitannya dengan materi masing-masing. Kalau matematika ya matematika plus pedagogiknya tentunya ya selama pembelajaran sebagai mahasiswa. Kemudian kalau bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia nanti. Oke, UP ini nanti KKM-nya sebesar kalau tidak salah itu 7,0 ya, 7,0. Nah, kalau UP nanti dikatakan tidak lulus, ini nanti tentunya teman-teman tidak bisa mendapatkan sertifikat pendidik ya. Intinya UP adalah kalau bahasa Jawanya itu gongnya ya, yang terakhir itu apakah teman-teman itu nanti lulus sebagai guru profesional ataukah tidak ya. Nah, ini kalau untuk SMA dulu itu namanya adalah ujian nasional ya. Tapi kalau untuk program profesi guru ini adalah UP, uji pengetahuan ya. Jadi hati-hati sekali di sini. Banyak teman-teman semua yang tidak lulus UP tahun ini berarti harus nunggu retaker ya. Retaker untuk tahun berikutnya. Kalau angkatan pertama berarti nunggu retaker tahun berikutnya, di akhir biasanya bisa hampir 2 tahun nunggu. Jadi kalau yang angkatan pertama itu akan lama sekali rasanya. Tapi kalau untuk angkatan terakhir untuk retaker ya nunggunya sekitar 1 tahun, intinya begitu ya. Silakan teman-teman hati-hati semua, ini adalah alur yang perlu teman-teman laksanakan. Jadi untuk seleksi administrasi tahap pertama yang akan dilaksanakan tanggal 10 sampai 23 nanti, sebagaimana yang dikatakan sebagai awal tadi, pendaftaran dan seleksi administrasi adalah baru tahap awal ya. Tahap berikutnya teman-teman harus lulus, ingat harus lulus pretest. Lulus pretest baru konfirmasi dan seterusnya. Terima kasih teman-teman semua. Saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.